Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat semua, pada kesempatan video kali ini kami akan mengumpulkan kepada kita semua 10 keutamaan azan. Azan merupakan panggilan yang disyariatkan sebagai penanda masuknya waktu sholat fardu bagi umat Islam. Berkaitan dengan pentingnya azan ini, Nabi SAW menjelaskan beberapa keutamaannya, khususnya bagi orang-orang yang mengumandangkan azan. Mari kita simak keutamaan dari azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Berikut ini kami sampaikan rangkuman 10 keutamaan azan dan muadzin yang didasarkan pada hadis-hadis sahih yang dilansir dari kabarmakkah.com. Pertama, azan berpahala sangat besar bagi muadzin. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan syaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian. Betapa besarnya pahala azan, sehingga jika orang-orang mengetahui besar pahala tersebut, mereka pasti akan berebut untuk menjadi orang yang mengumandangkan azan. Hingga Rasulullah SAW menggambarkan mereka akan berebut walaupun untuk mendapatkannya harus dengan jalan mengundi. Sahabat semua, yang kedua, setiap makhluk dan benda yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muadzin. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah azan didengarkan oleh jin, manusia, batu, dan pohon kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis serupa diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, yang artinya tidaklah suara azan didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin dan manusia kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Sahabat semua, jadi kelak di hari kiamat muadzin akan mendapatkan kesaksian dari semua makhluk dan benda-benda yang didengarkan kumandang azannya. Kesaksian ini di sini tentunya adalah kesaksian akan hal baik karena dirinya telah mengumandangkan azan, menyeru umat manusia untuk salat menghadap Rabb-nya. Ketiga, muadzin akan diminta ampunan dan mendapat ampunan. Selain menjadi saksi bagi muadzin, semua benda yang mendengar azan akan memintakan ampunan kepada Allah SWT untuknya. Permintaan ampunan ini pun akan dikabulkan oleh Allah SWT sebagaimana hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, muadzin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengarkan azannya memohonkan ampunan untuknya. Jadi betapa besar manfaat yang dapat diperoleh seorang muadzin atas azan yang dikumandangkannya. Bayangkan bagaimana semua benda meminta ampunan untuknya dan dia pun akan diampuni sejauh jangkauan azannya.
Sahabat semua, keempat, mu'azzin akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Rasulullah SAW bersabda, mu'azzin mendapat pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasai. Maka betapa banyak pahala sang mu'azzin jika orang-orang yang mendengar azannya berduyun-duyun memenuhi seruannya. Ia pun akan mendapat pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Sahabat semua, yang kelima adalah mu'azzin adalah orang yang dipercaya. Pada zaman Rasulullah SAW, orang yang ditunjuk menjadi mu'azzin adalah Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW bersabda, imam adalah penjamin, mu'azzin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, luruskanlah para imam, ampunilah para mu'azzin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi mu'azzin bukanlah orang sembarangan, namun ia adalah orang yang dipercaya. Sahabat semua, yang keenam adalah mu'azzin mendapat doa dari Rasulullah SAW. Pada hadis poin kelima di atas menunjukkan bahwa secara khusus Rasulullah SAW menyebut mu'azzin dalam doanya. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para mu'azzin. Dengan kata lain, Rasulullah meminta ampunan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para mu'azzin. Dan tentunya saja doa orang yang menjadi pilihan Allah pastilah makbul. Yang ketujuh adalah azan membuat setan lari. Rasulullah SAW bersabda, apabila azan untuk salat dikumandangkan, setan melarikan diri terkentut-kentut sampai tidak mendengar azan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah keutamaan azan, sehingga bisa membuat setan yang kerjanya mengganggu manusia, kini ia terganggu dan lari terbirit-birit karena mendengar suara azan. Sahabat semua, yang kedelapan adalah mu'azzin akan mudah dikenali pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, para mu'azzin adalah orang yang berleher panjang pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah satu bentuk kemuliaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para mu'azzin, sehingga mereka akan mudah dikenali pada hari di mana seluruh umat manusia dikumpulkan berdiri menghadap Tuhannya. Sahabat semua, yang kesembilan adalah mu'azzin dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk sholat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan masukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Kalimat lihatlah hambaku ini ditunjukkan Allah kepada para malaikat. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membanggakan manusia yang taat beribadah kepadanya di hadapan makhluk yang tidak akan ada yang bisa menandingi dalam segi ibadah. Allah takjub dan bangga pada hambanya yang walaupun ia sendirian, ia tetap mengumandangkan azan, iqamah, dan khusyuk menunaikan sholat demi mengharap ridhonya. Kemudian yang terakhir adalah mu'azzin akan dimasukkan ke dalam surga. Kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya
dia masuk surga. Hadis riwayat An-Nasai. Di dalam lafaz azan tercantum dua kalimat syahadat, bahwa ia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika azan dikumandangkan dengan penuh keyakinan dari hati, berarti sama saja pernyataan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada ganjaran lain untuknya selain surga. Demikianlah 10 keutamaan azan dan muazin yang bisa disampaikan. Semoga kita dapat berlomba-lomba meraih derajat mulia sebagai muazin yang ikhlas menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.